Ali gimana nih sekarang anak-anak sudah besar, sekarang sudah kuliah di luar negeri. Kemarin di Amerika, yang satu lagi di Korea. Yes, betul. Nah betul. itu gimana Kak? Ya, Chloe yang anak pertama sekarang di kuliah di Korea, terus yang kedua SMA di Amerika ya. Iya. Mereka baik-baik aja sih, maksudnya ya as a parents ya pasti adalah khawatir dikit-dikit, cuman puji Tuhan mereka ngejalanin kayak studinya bagus, bahkan perkembangan kayak di Chloe kan baru 3 bulan tapi dia udah bisa ngobrol lumayan lancar bahasa Koreanya. Terus kalau Zoe lagi menikmati ujian dan lagi liburan juga, jadi ya so far ya meskipun khawatir tapi karena berjalannya baik jadi kita juga lebih lega gitu. Oke, itu memang pilihan anak-anak Kak pada keluar semua atau memang dorongan dari kalian berdua sih? Kalau itu dari mereka sih, jadi aku juga nggak bisa maksa karena kan kalau yang kedua aja di Amerika itu kalau bukan karena dianya mau, saya juga nggak mungkin karena kan jauh banget perbedaan waktu juga. Jadi kita berdua ini sebagai orang tua nggak mau ngekang mereka. Kalau memang mereka happy, bagaimana asal mereka bisa bertanggung jawab dengan keputusan mereka, ya udah go ahead gitu. Oke, ketar-ketirnya gimana nih? Di luar kan jauh, terus dengan anak sekarang pergaulan bla 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 itu, nah itu gimana? Ya kalau khawatir itu pasti ada, cuman kita cuma bisa berdoa sama Tuhan karena 24 jam kita nggak bisa jagain mereka. Sebagai orang tua mata juga terbatas, tangan, pendengaran kita terbatas. Tapi puji Tuhan ketika kita doa ada aja orang-orang yang helping kayak jadi guardian dia, yang satu keluarga yang taking care bener-bener ngurusin. Jadi kita puji Tuhan ya ternyata ada yang bantuin dari doa kita. Untung kita berdoa dengan tulus ya, niat kita juga baik. Ya udah semuanya kayaknya so far bukan sampai nggak ada tantangan tapi berjalan dengan baik. Mungkin komunikasinya sering video callan kah atau gimana? Kalau video call sih nggak terlalu sering, tapi kita telepon sama WhatsApp, kita Ada bikin grup WhatsApp ya? juga. Jadi ya Jadi lumayan. dia hari ini makan apa, di lokasi mana, sama siapa. Bukan kita yang nanya tapi dia yang taruh di grup itu. Terus kita cuma paling nanya tadi makan apa, terus dia foto ini makan di sini. Kalau lagi ujian ya dia kasih hasil ujiannya pun dia kasih. Jadi Iya. kita ya udahlah, kan toh anak-anak udah besar juga, udah lumayan lah, udah mulai beranjak teenager juga yang kedua juga. Jadi kita berdua selalu bilang kami sama apa memberikan tanggung jawab, jadi kamu tolong respon dengan baik gitu aja. Berarti kurang lebih bisa dikatakan sambil melatih mereka mandiri, akhirnya melepas jauh dari dua orang tua nggak sih kan? Pasti dong untuk melatih mereka mandiri, makanya kita awal pun tanya baik-baik dalam arti kamu yakin kamu mau di sini, kamu yakin mau tinggal di sini, sekolah di sini, oke. Yang penting mami sama apa nggak minta kamu harus juara 1 terusan, enggak, tapi yang penting tanggung jawab kamu as a student, sebagai pelajar itu apa ya kerjakan, sebagai anak itu apa, jangan cuman himbauan kami selalu gini, kamu punya komunitas yang benar, entah itu gereja, sosialisasi yang benar, supaya kita sebagai orang tua nggak khawatir, itu aja. Kita janjian sih misalkan Chloe dalam 6 bulan kamu nggak bisa bahasa Korea, pulang. Ternyata 3 bulan dia bisa. Terus Zoe juga kalau kamu nggak suka, dia kan memang jarang suka obrol. Kalau kamu nggak kasih tahu apa mami kondisi kamu gimana, ya kita jemput. Akhirnya mereka lebih rajin. Oke, berarti ada challenge juga ya, berarti walaupun mereka ini Pasti. dari Pasti kalian ada lah. challenge. Apalagi anak kan cewek kan, pasti kita tahu apalagi sekarang dunia di luar sana kan nggak aman ya, mau bukan cewek cowok semua nggak aman. Terus apalagi di Amerika, di Korea lebih bebas, dan juga jam malam juga nggak terbatas kayak di sini, dan otomatis dia mereka itu orang asing di sana ya, kita kekhawatiran banyak tapi ya untungnya mereka sendiri coba usaha jaga dirinya. Terus pergaulan juga kita pernah ya, kita datang kita kenalan sama teman-temannya, bahkan ke gereja kita cek kondisinya, ketemu pendetanya, terus ke keluarganya yang bersama Zoe juga, mamanya sering video call sama atau telepon sama mama juga gitu. Sekarang Zoe udah tinggal di satu keluarga yang temen sekolahnya dia juga, jadi kita lebih happy gitu karena udah bukan kita lepas tanggung jawab, tapi dia memang menawarkan udahlah Chloe di keluarga ini aja, jadi Zoe di keluarga ini aja, jadi ya kita juga happy gitu. Oh berarti di sana memang ada keluarga juga Keluarga ada, jadi sebenarnya temen dekatnya tapi satu keluarga, jadi ibu anak-anaknya, jadi tinggal jadi guardiannya jadi di situ, jadi kita ngerasa lebih ada yang memperhatikan karena anaknya kecil-kecil semua kan, otomatis waktunya jam makan dipanggil, maksudnya bener-bener kayak as a family gitu.
Tapi ada nggak sih momen dia pengen pulang atau kangen apa gitu Enggak, mereka cerita? itu justru nggak pengen pulang. tapi nggak mau Ya. pulang. Terus paling kalau Chloe kemarin mie instan sama kayak keripik tempe dia kangen, Iya, terus kita dia- kemarin bawain. Iya, dia paling cuma kangen itu kalau Indonesia, karena kalau Korea kan makanannya lebih, wah mereka dia tuh happy banget. Nah kalau yang Zoe nggak ada, karena memang dari awal dia nggak terlalu doyan makanan Indonesia. Tapi kebetulan ini keluarga yang dia tinggalin ini suka masakan Indonesia, jadi mau nggak mau dia tetap makan juga masakan Indonesia gitu. Berarti itu alasan juga Chloe ke Korea karena ada salah satu keluarga juga yang jadi bisa monitoring juga atau? Enggak, jadi kalau Chloe ke Korea itu karena memang niatnya dia dari SMA, ternyata dia pengen ke Korea. SMP tuh. SMP, dia pengen ke Korea tuh udah dari dulu. Jadi kita sampai bingung, hah kamu yakin? Bukan cuman karena lagi hype Korea, Iya. enggak. Itu Dia yang emang kita dari dulu. khawatir. Dari dulu. Terus akhirnya kesana dari kalian gimana? Ada momen Awal Ya awal sih kita ya. istri nggak terlalu setuju, Nggak suka. orang tua saya juga, orang tua dari Moa juga nggak terlalu setuju karena takutnya kan happy aja di sana. Ternyata ya saya janjian sama Chloe, "Kak, pokoknya kamu ke sana 3 bulan 6 bulan kamu harus bisa bahasa Korea, terus kamu setiap ujian tunjukin gitu." Ya dia berusaha terbuka, dia obrol, dia kesana bukan karena happy dan terbukti kita waktu Mei kemarin datang dia baru 2,5 bulan di sana Koreanya Udah lancar banget. jadi oh niat banget ya. Dan dia mandiri, dia nggak pernah kayak naik taksi, nggak pernah dia naik angkutan umum. Dan dia sama saudara-saudara saya juga deket. Dan ya dia juga berusaha cari part time juga, jadi bukan kayak mau happy aja gitu. Dia nunjukin sendiri, akhirnya kita percaya. Oh berarti ada sambil kerja part time juga ngambil? Ini lagi mempersiapkan. Lagi persiapan. Dari orang luar itu harus 6 bulan di sana dulu baru boleh part time. Jadi, Nah kalau dari kalian jenguknya itu berapa setahun atau sebulan sekali atau Ya berapa? sebisanya kan tergantung jadwalnya Yopa juga, terus tergantung kita juga mesti, oh ya dana juga kan macem-macem. Dan banyak lah yang dipikir kalau kita pergi kan anak yang bocah-bocah 2 ini harus dipikirin juga. Jadi yang enggak, kayaknya kita nggak setahun ya paling ya maksimal 2 kali, sekali 2 kali. Iya. Ya tapi kalau ke Korea itu masih Deket. lebih enaknya lebih dekat, terus kan kampung halaman juga kan. Tapi kalau Amerika kan Amerika jauh agak banget, jauh 23 jam dan sekali ke sana beda hari juga. Jadi kita mau ke sana itu benar-benar pikir planning ya. Jadi Iya. tahun ini pingin ke sana sekali tapi lagi atur waktunya itu nggak mudah. Jadi lagi mikirin sih. Oke. Tapi ngomong perihal dana nih kan 2 anak di luar Iya, semua ya. Itu gimana? Ya namanya kalau orang kan sedikit suka bilang ada anak tuh ada rezeki, ya udah rezekinya mereka ada aja, meskipun ya bukan kita sampai yang wah mewah-mewah banget, enggak, yang penting tujuan mereka sekolah, cita-cita mereka apa, ya kita sebagai orang tua kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka, itu aja sih. Tapi cukup berat juga nggak sih akhirnya 2 anak Lumayan, di luar Ini semua? lumayan. kalau Secara menurut saya ya nggak ada orang tua meskipun sekaya apapun atau punya uang atau enggak, biayain anak itu nggak ada yang mudah. Cuman kalau kita bilang susah terus, kita bilang nggak bisa terus, ya nggak ada jalannya ya. Kita cari solusinya. Ya kadang kita mepet juga ada, tapi ya Tuhan kasih rezekinya, Ya pasti berkatnya. ada berkatnya Ya sendiri tapi ya. otomatis kita pasti kurangin berkat kita, dalam arti mungkin dulu kita happy-happynya lebih banyak, beli belanjanya banyak, sekarang kita kurangin demi Ya. anak. Ya di manage aja pengeluarannya, jadi mau nggak mau, oh ini buat anak nih, yang harus buat anak, yang harus buat kita, yaudah kita mulai kurangin, kasih ke anak dulu, karena mereka sudah lepas kan, udah bukan tanggung jawab lagi kita kan, nggak lama, karena kan ya sekarang udah 1 kuliah, 1 SMA, cuman masih ada kecil-kecil di bawah itu. berarti dari kalian sendiri akhirnya menahan keuangan untuk fokus ke anak dong berarti. Oh iya pasti karena kita ada 4 anak, jadi mau nggak mau harus satu-satu diterusin Betul. dia. Itu kan apalagi anak cewek, saya nggak pingin orang bilang cewek tinggal nikah dapat suami yang kaya atau suami yang apa gitu. Justru saya pingin anak saya ya kalau bisa di atas suaminya, why not? Tapi dia tetap harus hormat sama suaminya gitu. Jadi jangan sampai finansial atau skillnya dia kurang dari suami terus diremehkan, saya nggak mau gitu. Jadi selama dia masih jadi tanggung jawab kita ingin kasih yang terbaik biar dia jadi wanita karir atau wanita apapun yang mandiri yang bagus gitu. Ya itu ya harapan kita, makanya kita meski mahal, meskipun kadang-kadang nggak sesuai harapan kita support karena mereka punya niat kan, punya passion juga di sana, jadi kita support. Tapi ngomong-ngomong untuk biaya sekolahnya dia angka berapa sih kak? Puluhan juta kah atau?
Iya pasti. Kalau tahunan keluar- ratusan kan ya pasti. Iya Ya. pasti, cuman kan ya memang udah besar juga kan, memang ya Tapi- dari kecil besar ya. Tapi memang sekolah di Indonesia juga Indonesia ratusan juga. juga kok Jadi- setahun, jadi ya beda. Ya. Ya ada bedanya, tapi menurut saya kalau selama dia itu punya keinginan belajar benar-benar jelas, ingin belajar bahasa Korea, ingin ini psikiater apa jelas, bagusnya ya di luar. Tapi kalau dianya pelajarannya nggak terlalu fokus, misalkan asal mau sekolah aja nggak harus keluar juga kan. Nah, tapi biayanya saya bandingkan nggak terlalu jauh juga. Iya, Indonesia juga sekarang biaya pendidikan lumayan mahal. Jadi kalau dipikir-pikir ya ada keluarga di sana. Kalau di Amerika juga ada keluarga yang bantu support kita juga, ya udah kenapa enggak gitu. Oke, Oke. aku mau lanjut.